Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kali ini saya mengajak kita untuk melihat sesuatu yang unik ya daripada serial tanda. Saya memberi judul jejak-jejak keseharian Tuhan Yesus. Kalau kita menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah sebuah pattern, sebuah style of life, maka ada sebuah pola yang Tuhan ajarkan, bahwa Tuhan memberikan inspirasi dari satu kejadian. Nah, yang menjadi inspiration behind the scene adalah ketika kami punya persekutuan doa gedangan, yaitu persekutuan doa yang dimulai kurang lebih tahun 2022. Berarti sekitar sudah ada 22 tahun persekutuan ini hadir untuk gedangan dan untuk Gereja Permata Gedangan, perumahan Gereja Permata Gedangan, baik RW 06, 07, 08. Nah, satu waktu kita adakan ibadah beberapa saat yang lalu, dan dalam ibadah itu dipimpin oleh pendeta Herman, ya, Bapak Pendeta Hermanto. Nah, kemudian dia mengambil satu bagian firman Tuhan yang luar biasa dari Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 38. Seperti ini firman Tuhan yang disampaikan, ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Hanya sampai sedemikian jauh yang dibahas oleh Pak Hermanto, Bapak Pendeta Hermanto ini. Tetapi kemudian saya mulai melihat sesuatu yang unik dari pembacaan ini, yaitu pada ayat ke-37 dan 38. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam-malaman di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Nah, kenapa saya tertarik? Karena saya melihat ini ada sebuah timetable, jejak-jejak keseharian Yesus. Nah, kemudian ketika saya meneliti, saya melihat kaitannya yang luar biasa dari ayat 37-38 dengan ayat 36, yang benar-benar saya ketika melihatnya juga saya kaget. Oh iya, ternyata seperti ini. Ya, sehingga saya akan membahas ini dari ayat 36, 37, 38. Dan kita akan melihat bersama seperti ini. Coba kita lihat pada ayat 36, dikatakan tentang berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi ayat 34-35 menunjukkan sesuatu yang akan terjadi pada waktu akhir zaman. Jadi kita disuruh berjaga-jaga, ya, supaya kita luput. Karena apa? Karena kita bisa punya kekuatan yang pada akhirnya membuat kita tahan berdiri. Artinya kita layak berdiri di hadapan Tuhan. Karena semua yang kita bangun, kekuatan yang kita dapatkan, itu membuat kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Dan untuk itu harus berjaga-jaga. Nah, ini dia yang uniknya. Kata-kata berjaga-jaga dikatakan dari agropneo, ya, artinya to be sleepless, wakeful. Nah, to be sleepless ini artinya tidak boleh tertidur atau tetap terjaga, full beterjaga. Dan dikatakan tentang tanpa istirahat yang tidak perlu. Jadi seluruh kehidupannya Tuhan, kalau berdasarkan yang disaksikan oleh Lukas, mau menyatakan bahwa dia tanpa istirahat yang tidak perlu. Tapi dia terus berjaga-jaga tanpa tidur. Saya ketika melihat ini, masa Tuhan tidak tidur? Ya, iya, Tuhan tidur, tetapi yang perlu dia tidur, dia tidur. Ketika di dalam perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-murid di atas kapal, di atas perahu, di situ dikatakan dia tertidur. Ya, berarti memang istirahat yang memang perlu bagi dia untuk dia tertidur sementara itu.
di sini dikatakan tentang to be sleepless. Saya tidak boleh tertidur sebenarnya. Apa maknanya nanti kita akan lihat. Ya. Nah, kemudian di situ dikatakan tentang kata kerja yang present imperatif aktif. Artinya sekarang dinyatakan tentang berjaga-jagalah itu untuk apa? Supaya itu merupakan perintah yang harus kita lakukan. Jadi setiap anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, yang dimanapun juga, dia harusnya to be sleepless, tidak boleh tertidur. Ya, apakah Tuhan Yesus seperti itu? Nanti kita akan melihat. Supaya apa? Mereka beroleh kekuatan. Katischio artinya to be strong, dapat kekuatan, bertambah kuat. Ya, jadi orang yang senantiasa berjaga-jaga supaya tidak tidur, itu dia apa? Dia akan mendapatkan kekuatan yang bertambah terus. Ya. Nah, katischio ini juga berarti dia bisa menjadi menang. Dan kalau kita lihat dalam gramatikalnya dikatakan tentang aorist subjunctive aktif. Artinya apa? Pada suatu saat subjunctive, kemungkinan besar bahwa dia akan kuat. Jadi orang yang berjaga-jaga dan tidak tidur ini, ya, dalam seluruh kehidupan keseharian Yesus, dia praktekkan bahwa dia akan menjadi strong, menjadi kuat. Nah, kemudian dikatakan tentang stadenai. Stadenai ini artinya dia akhirnya menjadi apa? To be stand, dapat berdiri teguh, membuatnya dia layak di hadapan Tuhan. Nah, kata to be stand atau stania ini, to make, to stand, ini dalam bentuk aorist infinitive pasif. Artinya apa? Artinya bahwa ini merupakan sebuah konklusi, sesuatu yang ditujukan, purpose, bahwa untuk berdiri di hadapan Tuhan itu menjadi tujuan utama kita. Saya berjaga-jaga untuk supaya saya bisa berdiri di hadapan Tuhan. Saya beroleh kekuatan terus-menerus akibat saya berjaga-jaga itu supaya apa? Saya layak di hadapan Tuhan. Pada suatu waktu ketika Tuhan akan datang dan ada begitu banyak pergumulan, begitu banyak penderitaan, tapi anak Tuhan harus stadenai ini, yaitu bahwa dia berdiri di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan datang, Tuhan tidak bilang, engkau hambaku yang jahat, bukan, aku tidak mengenal engkau. Enggak, dia akan katakan, aku mengenal engkau. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan kata-kata ketika dia katakan to make, to stand. Engkau akan berdiri di hadapan Tuhan dengan semua bangunan rohani yang kau punya, karena engkau beroleh kekuatan, karena engkau berjaga-jaga senantiasa. Saudara yang terkasih, saya mau sedikit membawa kita untuk melihat timeline. Artinya kita lebih fokus ke pasal 37 ya, dan 38. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam-malaman di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Dan dalam Markus pasal 1:35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini menunjukkan sebuah keseharian Yesus yang luar biasa. Kalau kita lihat dari timetable-nya orang Yahudi, dia katakan hari itu dimulai dengan ketika matahari terbenam. Ya. Lalu di situ ada 4 giliran jaga. Ini berdasarkan giliran jaga dari budaya Yahudi, di mana tugas para imam tergantung daripada giliran jaga seperti ini. Nah, kemudian mulai habis itu kemudian matahari terbit dan beraktivitas seperti biasa. Nah, kalau kita lihat dari jamnya, ya, matahari terbenam itu jam 6 sore, jam 9,
jam 12 malam, jam 3, jam 6 lagi, jam 9 pagi, sampai seterusnya sampai jam 6. Jadi ini satu round ya, satu perputaran waktu yang ada di dalam pemahaman bangsa Yahudi. Lalu apa yang ada di sini ya? Ketika dibilang giliran jaga malam pada malam hari, itu sebenarnya dimaksud malam hari itu jam 6 sudah masuk malam sampai dengan jam 3 pagi. Dan apa yang Yesus lakukan pada waktu itu? Dikatakan ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Di sana dia tidak berdoa, tidak dikatakan dia berdoa, tetapi dia keluar dan dia diam di sana. Saya melihat bahwa itu adalah bentuk kontemplasi, perenungan, bangun persekutuan dengan Bapaknya. Nanti kita akan melihat. Tapi pada malam hari 3 giliran jaga seperti itu. Lalu dikatakan pada pagi benar. Pagi benar itu mulai matahari belum terbit, itu jam 3 sampai dengan jam 6. Pagi-pagi benar. Apa yang dia lakukan? Nah, baru disitulah dia berdoa. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kemudian dikatakan, boleh dikatakan pagi hari, itu jam 6 sampai jam 9. Anda ingat ketika pagi hari mungkin sudah jam 6 mereka berangkat, Tuhan Yesus berangkat mau ke Bait Suci. Lalu dia melihat pohon ara ya, yang tidak berbuah, dia pengen makan tetapi tidak bisa, lalu akhirnya dikutuk. Dan ketika sore hari mereka pulang, mereka lihat pohon itu sudah mati ya. Jadi pagi hari Yesus mulai keluar, dan pagi hari orang banyak datang kepadanya dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Jadi sekitar jam 6 berangkat, jam 7 dia sudah mulai berbicara karena Betania itu dekat dengan Yerusalem, dan kemudian dia sudah mulai mengajar dan orang mendengarkan dia. Kemudian kita kalau bilang siang hari sampai sore ya, jam 12 sampai dengan sore hari jam 6 sore ya, itu waktu kerja kita seperti biasa ya. Pagi datang ya jam 8 atau jam 9, sampai sore pulang jam 5 atau jam 4. Nah, ini semua timetable Tuhan yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dan otomatis kalau kita bisa melihat seperti ini, berarti bahwa setiap hari itu full Tuhan seperti ini. Nah, saya mengajak kita untuk melihat timetable Tuhan seperti apa, dan nanti kita sesuaikan dengan kondisi kita. Yaitu pada jam 6 sore ya, mungkin dia bersosialisasi, istirahat sejenak. Kemudian mulai giliran jaga kedua jam 9, dia sudah mulai pergi keluar ke tempat-tempat sepi, dan di situ dia kontemplasi. Kontemplasi adalah perenungan dengan Bapaknya, atau dikatakan loneliness, kesendirian dengan Bapaknya. Dan dikatakan memang bahwa Tuhan pergi ke sana, dia tidak berdoa, dia tidak tidur bermalaman di Bukit Zaitun itu tidak, tetapi di sana dia diam dan dia kontemplasi, perenungan dengan Bapaknya. Ini seni yang hilang dari orang Kristen. Kalau kita bisa bilang meditasi Tuhan. Jadi di situ dia diam dengan Tuhan, tidak bikin apa-apa. Bukan kayak orang meditasi yang dari agama-agama lain mengerapalkan mantra, enggak, dia diam aja dengan Bapaknya. Ya. Nah, kemudian pada jam 3 sampai jam 6 disitulah doa itu dinaikkan. Dia bersekutu, bercakap-cakap dengan Bapaknya. Arti berdoa itu adalah sebenarnya kita belajar mengalihkan keinginan kita kepada kehendak Bapa. Jadi bukan keinginan kita yang kita paksakan untuk bisa jadi dalam doa itu, tetapi kita mengambil kehendak Bapa supaya kehendak Bapa itu yang jadi, bukan karena keinginan kita. Kalau keinginan kita sudah selaras dengan kehendak Bapa, haleluya, tidak ada masalah. Tapi kan kadang-kadang keinginan kita ini bertentangan dengan Bapa. Sehingga ketika kita berdoa, kita akan bilang, jadilah menurut kehendak-Mu. Disitulah dia berdoa, pagi-pagi hari. Luar biasa dia berdoa. Jadi waktu berdoa yang bagus sebenarnya ketika jam 3 sampai dengan jam 6. Menurut timetable-nya Tuhan Yesus. Kemudian pada pukul 6 sampai pukul 9 itu waktu yang baik dia. Karena disitulah Tuhan berfirman dan kita harus dengar. Nah, inilah yang makanya kita sebut saat teduh. Ketika apa?
baca firman yang paling baik adalah ketika bangun pagi, kita terus bersama dengan Tuhan. Kita berdoa dulu di situ, kemudian habis itu kita melanjutkan dengan kita saat teduh dengan Tuhan. Dengar Dia berfirman bagi kita untuk menjadi kekuatan kita seharian penuh. Ya. Kemudian ketika jam 9 sampai jam 18 Dia mengajar, artinya apa? Dia berkarya. Dan karya Tuhan Yesus adalah apa? Melakukan pekerjaan Bapaknya. Dia bekerja, melakukan tugas dan tanggung jawab. Nah, kita pun begitu. Kita walaupun bekerja di dalam bidang apapun, kan kita dikatakan bahwa kita harusnya bekerja ya seperti untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore lagi dengan segala aktivitas kita, itu kita lakukan untuk Tuhan. Disitulah kehidupan yang bersaksi itu muncul, bahwa Tuhan kita bawa untuk mengajar orang bagaimana hidup Kristus dalam kita. Ya, jadi kalau kita melihat seluruh agenda Tuhan pada satu hari, harusnya kita ikut seperti itu. Ada waktunya ketika kita diam, meditasi dengan Tuhan. Saya tidak tahu bentuk meditasi Tuhan seperti apa. Ketika Dia pergi keluar di padang gurun, Dia bermalam-malam di situ, seperti apa. Tapi itulah waktunya kontemplasi, berdiam diri di hadapan Tuhan. Loneliness, kesendirian dengan Tuhan. Kalau saya dalam seluruh aktivitas, sekarang saya sekitar jam 11 saya mulai ngantuk tidur, ya. Baru kebangun kadang-kadang jam 3, jam setengah 3, saya mulai berdoa. Kemudian jam sekitar pagi saya kirim firman Tuhan di dalam grup pembacaan Alkitab setahun. Di situ ada perenungannya, di situ ada voice-nya saya berikan. Supaya apa? Pagi hari kita sudah mendengar firman Tuhan. Jadi rekan-rekan yang ikut kelompok saya di pembacaan Alkitab setahun, belajar untuk hal ini. Ada waktu kontemplasi. Mungkin pada waktu itu saya berikan rekaman voice untuk penyembahan dan kontemplasi atau kesendirian dengan Tuhan. Berdiamlah sambil dengar pujian itu, sambil mengikuti pujian itu, naikkan pujian kepada Tuhan sambil kita kesendirian. Kadang ada waktu diam tenang beberapa saat, setengah jam, 1 jam dengan Tuhan. Mungkin pun kita perlu tidur dalam pengertian kita tiba-tiba ketiduran. Tidak ada masalah, karena Tuhan bilang jikalau perlu, memang perlu. Ya, kita bukan orang-orang yang luar biasa kuat, kita butuh ketiduran, butuh tidur. Tetapi di situ kita punya waktu untuk sendirian dengan Tuhan. Kemudian pada jam 6 saya berdoa, kemudian pada jam 3 saya berdoa, kemudian pada jam 6 saya membagikan firman Tuhan, dan saya melakukan aktivitas saya seperti biasa, mungkin mengajar dan sebagainya, ya, melakukan pekerjaan saya di yayasan. Semua saya lakukan untuk Tuhan. Di mana Pak? Saya mempersembahkan itu untuk bekerja di dalam anugerah Tuhan. Sehingga timetable Tuhan Yesus juga masuk dalam kehidupan saya dan juga kita semua, bahwa apa? Harusnya hidup kita berpadanan pada itu. Tidak bisa dikatakan bahwa saya tidak bisa merenungkan firman Tuhan ketika saya dalam aktivitas kerja. Tidak. Ketika kita melakukannya dengan fokus pikiran kita, saya tetap melakukannya untuk Tuhan. Di situ Tuhan sedang bersama-sama dengan kita. Dan apa yang Mazmur dikatakan, Daud katakan tentang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Siang hari ketika kita pun bekerja, firman itu akan masuk ke dalam hidup kita. Supaya apa? Kita mencerminkan itu, mengajarkan itu, memperlihatkan Kristus yang ada dalam hati, dalam kehidupan kita, melalui kesaksian kita setiap hari berjalan dengan Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat tentang meditasi atau kontemplasi ini. Seorang reference yang bernama Lawrence Baldwin dalam tulisannya berjudul Meditation in the Bible menunjukkan bahwa Alkitab banyak bicara tentang meditasi ini. Banyak bicara tentang meditasi ini. Berarti bukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tabu kita bicara meditasi dalam Alkitab.
Ketika dikatakan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, disebutnya sebagai ajaran Yesus yang penting dalam membukakan kesadaran manusia tentang kesatuan dirinya dengan Allah. Jadi kalau cari dahulu berarti hari mulai ketika jam 6 sore itu, bahwa kita sudah cari dulu dengan Tuhan dulu, kesendirian dengan Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Makanya ketika kurang lebih sekitar jam 9 sampai jam 3 itu adalah waktu meditasi, waktu dengan Tuhan. Ya, di mana di waktu-waktu awal itulah kita mencari bagaimana saya mendekatkan diri dengan Tuhan. Kemudian dikatakan juga bahwa demikian pula ketika tujuan dari meditasi adalah mencapai pertumbuhan spiritual, menurut Boldin, bahwa Alkitab pun mencatat pentingnya kehidupan iman yang bertumbuh dari anak-anak menuju kedewasaan. Jadi meditasi ini sebenarnya mau membangun kita untuk apa? Hidup iman kita yang bertumbuh dari anak-anak menuju kedewasaan. Makanya dikatakan berjaga-jaga supaya apa? Kamu memperoleh kekuatan. Artinya apa? Berjaga-jaga seharian itu sesuai dengan timetable tadi, supaya ada kekuatan Tuhan yang masuk terus untuk kita bertumbuh dari anak-anak menuju kedewasaan. Yaitu kemurnian pikiran dan hati yang menjadi pokok penting dari meditasi. Ada punya dalam perintah Yesus, siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Saudara, siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Artinya apa? Biarkan dirimu mendengar akan firman Tuhan. Bangun dirimu dengan Tuhan dari mendengar akan firman Tuhan. Ya, ini membuat kemurnian pikiran dan hati kita menjadi pokok penting, karena itu merupakan pokok daripada sebuah meditasi. Dan kesatuan antara manusia dan Tuhan terlihat pula dalam perkataan Yesus ketika Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kesatuan manunggaling Gusti Yesus dan kita, itu artinya harus kita bangun. Kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Caranya gimana? Bangun itu dari kontemplasi dengan Tuhan. Saya katakan ini adalah sebuah seni yang hilang dari orang Kristen zaman ini. Kita sudah terlalu sibuk dengan YouTube, terlalu sibuk dengan TikTok, Instagram dan sebagainya, sehingga diam sejenak dengan Tuhan itu sudah relatif sulit bagi kita saat ini. Kita kadang berkata bahwa kita ke retreat, tapi di retreat sebenarnya hanya pindah ibadah. Ketika kita di sana ya sama semua. Kita tidak memberikan ruang untuk kontemplasi dengan Tuhan. Ada orang-orang yang punya waktu dengan Tuhan seperti ini dan mereka luar biasa membangun dirinya dengan Tuhan. Ya, saya lagi membayangkan bagaimana kontemplasi model Tuhan, tapi saya tergelitik untuk menunjukkan sebuah model yang ya ini merupakan sesuatu yang pikiran angan-angan saya aja yang aneh mungkin. Saya melihat itu dari film dari Dr. Strange, ya, dimana ketika itu Dr. Strange sedang lagi rajin-rajinnya belajar dan dia meminjam sebuah buku. Tapi buku itu penting sekali karena buku itu buku yang cukup berbahaya kalau dipelajari. Ini adalah ketika dia meminjam kepada Wong yang pemegang daripada perpustakaan. Ketika tidak dikasih pada malam hari, apa yang dia lakukan? Nah, dengan kekuatannya dia mengambil buku-buku itu sendiri. Apa yang terjadi? Dia tidur sebenarnya, tetapi rohnya pakai waktu itu untuk belajar. Tubuh fisiknya itu tidur, tetapi rohnya ini bangun dan keluar lalu membaca begitu banyak buku supaya dia menjadi pintar.
Saya mau berkata kita harusnya melatih roh kita kuat seperti itu. Ya, ini pikiran nakal saya seperti itu. Ya, walaupun kita butuh karena tubuh fisik kita butuh tidur, tetapi roh kita yang kuat harusnya membawa kita untuk apa? Untuk berdiam diri dengan Tuhan. Dan setiap waktu, seluruh waktu kita tetap bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Allah. Saya berharap ini membawa kita untuk melihat bahwa pentingnya sebuah meditasi dalam kehidupan kekristenan. Dan itu yang harus kita lakukan saat-saat ini. Ketika apa? Ketika kita mau bangun diri kita supaya kita layak berdiri di hadapan Tuhan, dan kita makin hari makin kuat dalam iman kita. Dan biarlah semuanya ini boleh membawa kita semakin hari melalui berkat-berkat firman Tuhan ini, membangun kita semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.